Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra dan pimpinan Koalisi Indonesia Maju alias KIM, menawarkan kepada sahabat-sahabat koalisinya, yaitu koalisi permanen. Koalisi permanen artinya koalisi ini akan bertahan, tidak akan bubar sampai 2029. Tetapi rencana dari koalisi permanen ini apakah juga akan memajukan pasangan capres yang satu pada 2029 nanti atau tidak? Apakah semua partai ini akan mengusulkan satu pasangan capres saja? Karena kalau koalisi permanen artinya satu kebijakan untuk semua. Pertanyaan saya, apakah koalisi-koalisi partai ini akan mau menerima tawaran koalisi permanen tersebut, ataukah di hadapan Prabowo mereka semua akan berpura-pura mengiyakan setuju, padahal nanti 2029 belum tentu akan terjadi. Dalam politik tidak ada koalisi permanen, karena semua tergantung kepentingan yang bergulir pada saat hari di mana pemilu akan dilaksanakan. Penilaian masyarakat belum tentu sama hari ini dengan tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, sampai 5 tahun lagi pada 2029. Boleh saja sekarang Prabowo Subianto masih sangat disukai oleh publik. Terlihat dari gambaran survei 100 hari, angka kepuasan masyarakat sangat tinggi. Padahal pemerintah ini sebetulnya belum bekerja. Jadi dasar kepuasan masyarakat itu pun kita pertanyakan. Mungkin saja yang dimaksud masyarakat di situ bukan tentang kepuasan, tetapi harapan bahwa memang masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Itu harus kita akui. Karena mereka ingin sejahtera, mereka ingin lebih baik. Itulah harapan rakyat, maka berharap kepada Prabowo. Kalau soal bicara puas, apa yang dipuaskan? Kerja saja belum. Tapi kembali kita kepada soal koalisi permanen. Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat presidensial threshold dari tadinya 20% menjadi bebas. Sekarang siapapun partai peserta pemilu boleh mengusulkan pasangan capres-cawapres pada 2029. Dan situasi ini tampaknya membuat gusar ke Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra. Selain syarat presidensial threshold yang telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, Prabowo dan Gerindra juga mulai melihat manuver dari Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, yang terus bermanuver ke bawah mengambil suara pemilih-pemilih pemula. Hampir setiap hari Gibran turun ke bawah mendatangi pemilih pemula pada 2029 nanti. Siapa mereka? Anak-anak SMP dan anak-anak SMA sekarang. Karena mereka akan menjadi pemilih pemula pada 2029. Dan ini tentu dilihat oleh Prabowo bakal menjadi ancaman buat dirinya. Maka satu-satunya cara untuk menghambat keinginan orang lain maju pada 2029 adalah tawaran koalisi permanen. Ketika koalisi permanen ini pun terjadi dan diterima, maka hanya akan ada satu kebijakan, yaitu capresnya Prabowo. Pertanyaan saya, apakah tokoh-tokoh seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Cak Imin Ketua Umum PKB, Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden, dan ketum partai lain seperti Bahlil juga Ketua Umum Partai Golkar, Zulkifli Hasan yang masih oke lah, 2029 masih sekitar 67 tahun. Apakah mereka akan menutup peluangnya maju sebagai kandidat pada 2029 nanti? Partai Demokrat telah berjuang lama untuk penghapusan presidensial threshold. Saya ketika masih berada di Partai Demokrat turut berjuang untuk menghapus syarat presidensial threshold 20% itu. Dan sekarang MK telah memberikannya secara cuma-cuma. Apakah Partai Demokrat akan mengabaikan pemberian penghapusan presidensial threshold itu dan menjadi ekor dari Partai Gerindra? Ini menarik kalau kita bahas. Apalagi kita tahu bahwa Pak SBY punya ambisi kuat juga untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai presiden yang memimpin Indonesia. Dan kalau kita melihat memang kapasitas Agus Harimurti Yudhoyono sangat mencukupi saat ini untuk menjadi pemimpin bangsa. Apalagi tahun 2029 Agus Harimurti Yudhoyono sudah matang berpolitik, matang dalam kepemimpinan karena sudah berlatih menjadi menteri. Saya pikir AHY adalah salah satu kandidat kuat pada 2029 nanti. Demikian juga dengan Gibran yang saat ini menjadi wakil presiden.
dua anak muda ini menjadi kandidat kuat 2029. Nah, ini mungkin tidak disukai oleh Prabowo dan mereka harus ditutup. Maka tawaran koalisi permanen menjadi tawaran solusi buat Prabowo, bukan buat bangsa. Pertanyaannya, apakah teman-teman di koalisi Kim akan mau menerima itu? Mungkin saja di depan Prabowo mereka akan menjawab setuju dan iya. Tetapi ketika 2029 akan tiba, peta politik akan berubah sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan kinerja Pak Prabowo. Kalau kinerja Prabowo bagus, tentu rakyat akan memilihnya lagi 2029, tidak perlu takut dengan kandidat lain. Tetapi ketika kinerjanya buruk, maka orang akan melirik kandidat lain. Dan inilah yang mungkin dirisaukan oleh Gerindra dan juga Prabowo sehingga menawarkan koalisi permanen. Dan saya percaya belum pernah ada koalisi permanen di Indonesia yang terjadi. Sebelum 2024 pemilu, Gerindra dan PKB telah bikin rumah politik, bubar juga. Dulu pernah ada batu tulis, bubar juga. Dan perjanjian-perjanjian lain, termasuk koalisi Jokowi, bubar juga. Jadi koalisi permanen itu bagi saya hanya sebuah tawaran politik untuk mengunci kandidat-kandidat lain yang potensial untuk maju semakin berkibar menjadi kandidat pada 2029 nanti. Ini realitas politik. Dan bagi saya tawaran Gerindra dengan koalisi permanen itu hanya demi kepentingan Prabowo dan Gerindra, bukan kepentingan yang lain-lain. Apalagi kandidat-kandidat seperti AHY, Caimin, Bahlil, dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kita akan menyaksikan politik ini seperti apa lagi ke depan. Saya hanya menganalisis apa yang akan terjadi dan semoga ini memperkaya pemahaman dan analisis sahabat-sahabat semua dengan mengikuti channel YouTube saya. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.